Nah, tadi soal produk inovasi lain lagi yang harusnya kita kembangkan itu soal drone tadi, Pak. Itu kapan kira-kira Pak Indonesia punya seperti itu? Betul. Kami sih pengennya secepatnya. Dalam perencanaan flagship Puna Mali ini, kita berharap mendapatkan sertifikasi produk militer itu di 2024. Tapi dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang segera, kita ingin segera dapat juga mengembangkan ini di tahun 2020, 2021 hingga 2022 untuk mempercepat Black Eagle, kami nyebutnya itu elang hitam, ya, produk Indonesia karya anak bangsa itu dapatkan sertifikasi di tahun 2022. Ya, ini merupakan sebuah advance teknologi. Dan saya kira ini sangat penting kita kuasai karena kita ingin berdaya saing dibandingkan negara lain, ya, dan tidak hanya mengandalkan peralatan alutsista dari negara-negara lain, tetapi kita sendiri mampu dan menguasai. Tadi kan kata kuncinya menguasai teknologi dan kemudian mendaya gunakan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Baik, Pak, bicara soal inovasi lagi, pasti kan tidak lepas dari penelitian ya, Pak, ya. Benar nggak sih, Pak, kalau kan kita bandingkan, nggak usah jauh-jauh, mungkin dengan Singapura, dengan Malaysia, Thailand, jumlah peneliti Indonesia mungkin masih sedikit, masih jauh dibandingkan mereka. Apakah betul karena peneliti kita rendah, sehingga inovasi kita agak tersendat, atau memang bagaimana, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya kalau dikatakan dari sisi jumlah peneliti ataupun rekayasa yang dimiliki oleh Indonesia itu kalah dibandingkan negara-negara tersebut, ya kurang tepat ya. Ya. Tetapi yang kita perlu tingkatkan itu adalah produktivitas daripada peneliti dan perekayasa. Jadi dalam arti bahwa peneliti dan perekayasa Indonesia ini harus mampu menggetarkan dunia dengan hasil-hasil penelitiannya. Orang-orangnya sudah ada. Orang-orangnya sudah ada. Kita tidak kurang dari orang-orang yang pintar, yang mampu untuk mengembangkan penelitian, untuk mengembangkan produk inovasi, ya. Nah, bagaimana mempertajam agar produk itu adalah produk inovasi yang kemudian tidak hanya dikembangkan, tapi juga dikomersialkan, ya. Ini yang sebenarnya bagian penting dari rantai nilai penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan agar produk itu betul-betul bisa dikomersialisasikan. Nah, inilah yang saya sering menyebut itu sebagai the bottlenecking commercialization. Bagaimana menghilangkan hambatan-hambatan ataupun tantangan-tantangan untuk bisa membawa hasil-hasil penelitian itu sampai ke tahapan komersialisasi dan kemudian berdaya saing dengan negara-negara lain. Apakah karena kurang juga wadah penelitiannya? Saya kira sudah cukup, wadah penelitian sudah banyak, ada di Litbang Kementerian, ada di LPNK seperti BPPT, LIPI, LAPAN, Batan, BIG, ya. Nah, sekarang bagaimana mensinergikan, mengkolaborasikan itu? Nah, pemerintah bisa melaksanakan itu dengan melakukan talent management terhadap peneliti kita. Oh, ini bidang biologi. Oh, ini bidang sumber daya alam. Oh, ini bidang IT. Ya, ini bidang industri manufaktur. Ini talent ini kita kolaborasikan, kita sinergikan. Karena mungkin sekarang ini banyak kita itu bekerja dalam silo-silo. Jadi kita berada di dalam kotak-kotak kita masing-masing. Padahal kotak-kotak ini harus ada komunikasi dan kolaborasi. Harus ada sinergi dan harus ada keinginan kita untuk mengharmonisasikan kegiatan-kegiatan penelitian, riset dan inovasi kita itu menjadi sebuah kesatuan yang kuat, yang mampu menghasilkan terobosan-terobosan produk inovasi. Baik. Itu saya kira yang menjadi berarti tantangan kita. PR-nya adalah memang dikoordinasi dan mengkomersilkan atau mempublish. Iya, betul. Terus menjaring ke bawahnya bagaimana, Pak, untuk mencari bibit peneliti lagi? Nah, kan mungkin menjaring ke sekolah-sekolahnya. Programnya Pak Presiden, visi dan Presiden dan Wapres itu
sekarang ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya. Oleh karenanya kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas capacity building dari SDM kita itu harus mendapatkan prioritas. Ya. Karenanya saya di BPPT itu tagline-nya itu solid, smart, dan speed itu. Smart itu mengutamakan agar setiap perekayasa dan peneliti di BPPT itu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk apakah itu mendapatkan pelatihan, apakah itu mendapatkan pendidikan tinggi, ya. Ini terus kita terbuka lebar ya untuk kesempatan dan kita inginnya, ini seperti pesannya Pak Habibie juga nih, you have to be better than me, katanya. Ya. Demikian juga saya menyampaikan kepada seluruh pegawai BPPT, kalian harus lebih hebat daripada seorang Hamam Riza, gitu. Itu yang saya harapkan mereka punya semangat untuk bisa mengembangkan dirinya, membangun kapasitas dirinya, sehingga mereka menjadi peneliti dan perekayasa yang handal, yang kompetitif, yang kreatif, yang nanti bisa berdaya saing dengan peneliti maupun perekayasa dari Singapura atau negara lain globally, gitu. Bicara soal daya saing tadi Pak Hamam Riza bilang, apakah Indonesia sudah siap dengan revolusi industri 4.0 dengan tantangan dunia ke depan? Saya kira kita itu di dalam proses menuju ke sana, ya. Ambil satu komponen dari industri itu adalah kecerdasan buatan, yang kebetulan memang bidangnya saya, ya. Orang-orang AI di Indonesia itu banyak, ya, bukannya tidak ada, ya, banyak gitu. Ada di perguruan tinggi, ada di industri, ya. Malah baru-baru ini BPPT itu memberikan penghargaan Innovator Award kepada salah satu perusahaan AI di Indonesia, pure Indonesian company, karena kita menghargai sebuah proses bagaimana kita membangun kapasitas di dalam kecerdasan buatan untuk berbagai sektor, termasuk modifikasi cuaca ini, ya, yang kita bicarakan tadi, itu juga akan disuntik dengan ilmu AI supaya dia bisa melakukan predictive modeling terhadap cuaca. Kalau kita bisa mendapatkan sebuah prediksi, perakiraan yang cerdas, maka kita melakukan operasi TMC itu pasti lebih akurat. Iya. Oh, kita tahu nih. Soalnya ada gambarannya. Ya, dengan data-data yang diberikan oleh BMKG misalnya, setiap tahun pada masa-masa awalnya musim kering, itu daerah Riau, Sumatera Selatan misalnya, pasti akan memiliki titik api. Hotspot, perkiraannya bulan Maret misalnya. Nah, di situ kita bisa melakukan mitigasi. Jadi sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan, kebakaran lahan gambut misalnya, kita terbangin dulu TMC ini, supaya dia menyirami tanaman gambut itu, lahan gambut ataupun hutan, agar water levelnya ataupun tinggi muka airnya itu tidak kurang dari yang dipersyaratkan. Kalau tidak, dia nanti akan berubah menjadi titik api, ya kan? Nah, ini yang saya bilang, bagaimana industri 4.0 itu sebenarnya masuk di dalam semua sektor-sektor kehidupan kita. Dan ini membuat kita bisa menghasilkan terobosan-terobosan yang hebat untuk teknologi-teknologi yang kita kuasai. Tantangannya apaan sih Pak sebetulnya ke depannya untuk teknologi revolusi industri 4.0 ini? Industrial Revolution 4.0 ini kan sebuah keniscayaan lah. Sama seperti pada saat kita masuk ke revolusi industri 3.0, kita menggunakan internet. Iya. Iya kan? Sekarang kan tidak ada yang tidak terkoneksi dengan internet. Hampir di seluruh lini ya, kita ataupun industri, sektor industri yang menggunakan internet. Demikian juga untuk industri 4.0 ini. Nanti ada smart manufacturing, ada smart city, ada smart environment, ya. Ini semua akan membentuk sebuah ekosistem cerdas, ya. Termasuk juga pada saat nanti kita akan membangun ibu kota negara baru, ya, itu juga akan konsepnya adalah smart capital, gitu kan.
ya, smart region. Di mana Bapak juga mendukung kalau ada mobil listrik di sana. Oh iya, lebih pasti. banyak lagi. Iya, mobil listrik, kemudian renewable energy, energi baru dan terbarukan, ya, kemudian sistem pengelolaan lingkungan yang baik, gitu ya. Yang kita sebutkan bahwa kita ingin juga melaksanakan dekarbonisasi industri yang selama ini menghasilkan banyak polusi ya, dan meningkatkan efek gas rumah kaca itu bisa kita kurangi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang kita miliki, ya, misalnya biodiesel, biofuel, green fuel, ya, ataupun biogas, ya, ini semua kan adalah teknologi-teknologi ramah lingkungan yang bisa menjadi opsi dari kita membangun pembangkit listrik dan lain-lain. Baik, jadi arahnya nanti ke depan justru lebih ke penghijauan ya Pak ya? Iya. Semua, kita termasuk teknologi. Ya, memang kita harus bicara tentang green teknologi. Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.